بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه تعالى واغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. آمين. ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فإذا ذكر واحد فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولهذا يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا، يعني في المعنى. مثل الفقير والمسكين، إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, harus seorang muslim harus terkumpul pada dia Islam dan iman. Ini sudah pernah kita sampaikan makna Islam pada paragraf sebelumnya, yaitu Syekh menyatakan bahwa Islam itu maknanya a'mal al-ahkam al-zahirah atau a'mal al-zahirah, itu amalan-amalan zahir, itu yang dilakukan oleh lisan dan anggota badan seperti dalam rukun Islam. Adapun apabila disebut iman, maknanya adalah al-ahkam al-batinah, yaitu al-a'mal al-batinah, amalan batin, seperti yang dijawab oleh Nabi tentang apa? Rukun iman yang 6 itu. Maka wajib seorang hamba ini mengamalkan dua hal itu dalam hatinya dan lisan dan anggota badannya. Maka apabila antum mendapati misalnya dalam Al-Quran atau hadis atau dalam kalimat sempurna yang disebut oleh para ulama salah satu saja seperti misalnya Islam, maka masuk di dalamnya iman, yakni dia muslim dan dia juga mukmin. Apabila disebut iman saja, ya misalnya dalam Al-Quran, wabashiril ladzina amanu, berikan bergembira kepada orang-orang yang beriman, maka masuk di situ Islam juga. Jadi dia mengamalkan Islam. Iya. Dan apabila disebutkan Islam saja, maka masuk di dalamnya iman. Karena Islam dan iman ini harus diamalkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ulama Ahlus Sunnah, bahwasanya apabila kalimat Islam, kata Islam dan iman terkumpul dalam satu kalimat sempurna, maka maknanya beda. Ini beda dalam makna, yaitu bahwa iman itu amalan hati, sedangkan Islam amalan lahiriah yang dilakukan oleh lisan dan anggota badan. Tapi jika dia terpisah, jadi disebutkan Islam secara menyendiri, maka masuk di dalamnya iman. Iya, idza taraka istama'a. Ini jika terpisah, ya disebutkan secara sendirian, maka terkumpul dua hal itu. Persis seperti kalimat fakir dan miskin. Apabila disebutkan dua-duanya, ya, maka maknanya beda. Ini fakir asyaddu miskinan. Ini orang fakir lebih miskin daripada orang miskin. Tapi apabila disebut sendirian, ya, misalnya fakir saja, innamas sadaqatu lil fuqara. Kan misalnya begitu ya kan. Nah, maka itu masuk di dalamnya fakir, miskin.
Begitu. Jadi kalau terpisah, terkumpul maknanya. Apabila terkumpul, maka maknanya beda. Jelas ya jemaah? Lanjut. Qala hafizahullah ta'ala qawluhu wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihim wa salati alaihim. Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muslimuna mu'minuna bi anna man kana mu'minan fa huwa muslim wa man kana musliman faqad yakunu mu'minan wa qad yakunu munafiqan. Lakin al-islam as-sahiha la budda ma'ahu min imanin walau qalilan. Qala ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa ummatu Muhammadin, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi itu artinya pujian dari Allah untuk Nabi, wasallam itu keselamatan dari Allah untuk Nabi. Maka umat Nabi Muhammad SAW itu di dalamnya ada mukmin dan mukminun dan muslimun. Ini dibahas terlebih dahulu dalam paragraf ini. Iya, sebab apabila dia mukmin, maka dia harusnya muslim. Begitu pula apabila dia mengaku dirinya muslim, maka harusnya dia mukmin dengan makna yang sudah disebutkan tadi ya. Yaitu muslim itu amalan zahir, mukmin itu amalan apa? Batin. Apabila disebutkan mukmin, maka dia pasti muslim. Tapi, tetapi ini, apabila seorang ngaku dirinya muslim, kadang dia mukmin karena dia mengamalkan benar-benar Islam dan iman itu. Tapi ada juga orang muslim tapi sebenarnya dia munafik. Berarti dalam hatinya belum ada keimanan yang hak. Dia hanya mengucapkan iman dan syahadat dengan lisan, tapi hatinya kafir. Inilah yang disebut dengan munafik. Jadi muslim ada dua. Ada yang muslim mukmin, muslim bi lisanihi wa af'alihi, lisan dan perbuatannya, dan dia mukmin bi qalbihi, mukmin dengan hatinya. Ini alhamdulillah. Tapi ada kelompok yang kedua, dia ngaku muslim, tapi sebenarnya dia hatinya munafik. Wal'iyadu billah. Yani didustakan oleh hatinya, dia tidak ada iman dalam hatinya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan bahwa kami telah beriman, yakni dalam hati kami. Maka Allah berfirman, Kul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum mukmin dalam hati kalian. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan oleh kalian bahwa kami telah Islam, ini Islam dengan lisan. Maka kewajiban seorang yang setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, hendaklah dia belajar tentang iman, tentang cabang-cabang iman, dan melengkapi imannya. Karena Islam yang benar itu harus mengamalkan iman. Harus ada iman dalam hatinya. Tidak boleh dia pura-pura Islam. Tidak boleh didustakan dengan hatinya. Apa yang diucapkan dari lisannya, dari dua kalimat syahadat itu. Lanjut. Qala hafizahullah ta'ala qawluhu fi ahkamihim wa mawarithihim. Al-muslimu walau zahiran lahu hukmul muslimina yatawallawnahu wa idza mata yughsilunahu wa yukaffinunahu wa yusalluna alaihi wa yadfinunahu fi maqabir al-muslimin wa ala qaidil hayati yuhibbunahu wa yatawallawnahu wa yatarahamuna bainahum wa yata'akhawna bainahum. Hadhihi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi fahum ikhwatun. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fil iman la fil nasab. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, fi ahkamihim wa mawaridihim. Ini orang-orang mukmin dan muslim, mereka itu
hukumnya mereka adalah muslimun. Ya, maka wajib orang kalau sudah menyatakan dirinya muslim, maka dia memiliki hak ya atas kita. Di antara hak yang penting adalah kita loyal dengan dia. Iya, kita loyal dengan dia, kita setia dengan orang Islam. Jangan dikhianati dia, jangan dimusuhi dia. Ya, karena dia saudara kita, muslim. Maka itu sepanjang hidupnya. Apabila dia mati, maka dimandikan. Selama dia muslim, maka dia berhak untuk dimandikan dengan secara sunnah. Kemudian dikafani, ya, sesuai dengan sunnah. Kemudian disolatkan. Nah, ini penting ya kawan. Disolatkan ini, karena apabila mayat itu disolatkan 40 orang minimal dengan ikhlas, didoakan dia itu, maka dia diampuni oleh Allah. Itu ya kawan. Makanya kita kalau ada orang meninggal, yang paling penting itu adalah jam berapa disolatkan. Saya sering sampaikan itu. Ya, ini bukan sekedar pemberitahuan bahwa dia meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu jam berapa dia disolatkan. Karena dengan disolatkan itu dia akan diampuni oleh Allah apabila menyolatkan 40 orang minimal. Apalagi yang menyolatkan dia sampai ratusan orang, ribuan orang, masya Allah. Zain, ya. Itu doa-doa kaum muslimin dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi diberitahu jam berapa disolatkan jenazah, kemudian jam berapa dikuburkan. Udah biasanya setelah disolatkan langsung dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, ini penting ya Pak. Jangan dikubur di rumah atau di halaman rumah. Nanti gak laku rumah itu, sehingga ahli waris tidak bisa mendapatkan warisan rumah itu. Karena apa? Gak ada yang mau beli, karena di situ ada kuburan. Siapa yang mau beli rumah yang ada kuburan? Kan tidak boleh salat yang ada kuburan. Ya kan, repot akhirnya. Maka harus dipindah ke kuburan kaum muslimin. Maka di antara wasiat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebelum wafat, ya, beliau bikin tulisan. Di antara tulisan beliau, wasiat beliau, hendaklah aku dikubur di kuburan itu, kuburan yang lama itu, kaum muslimin, ada kuburan kuno. Disitulah dikuburkan. Itu ya kawan. Kenapa? Supaya nggak dipindah-pindah. Maksudnya ya di situ aja. Kalau misalnya kalau kayak di Saudi di kuburan Baqi itu setiap 2 tahun atau 4 tahun kuburan yang sudah hancur itu dipindahin, dikumpulkan jadi satu di satu tempat di pojokan situ. Ya. Ada lubang khusus untuk mengumpulkan semua tulang belulang, sehingga kuburan Baqi itu tidak pernah penuh. Semenjak 14 abad yang lalu itu sudah ada sampai hari ini. Ya, ribuan para sahabat dikubur di situ. Ya, ada juga Ahlul Madinah, tapi nggak pernah penuh, iya kan? Nah, itu jamaah sekalian. Jadi jangan dikubur di tempat-tempat yang masih baru, khawatirnya nanti sama developer perumahan itu nanti dijadikan rumah lagi, dipindah lagi mayatnya, tidak jelas kemana. Maka kuburlah di kuburan kaum muslimin. Maka sepanjang hidupnya orang Islam itu kita mencintainya, kita loyal dengannya, kita saling mengasihi, saling ukhuwah, ya, mengamalkan hak-hak ukhuwah. Kita ucapi salam, kita jawab salam. Kalau sakit dikunjungi, kalau dia ngundang makan ya kita datang. Kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Terus orang itu membalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau dia meninggal, kita antarkan mayatnya, ya, ke kuburan. Begitulah seterusnya, ikhwan. Selama dia muslim. Kemudian inilah umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan persaudaraan dan kasih sayang, saling mencintai kaum mukminin dan saling mengasihi di antara mereka seperti satu tubuh. Apabila satu anggota badan sakit,
maka anggota badan yang lainnya dia merasakan tidak bisa tidur dan demam. Dan juga Nabi SAW menyatakan orang mukmin dengan mukmin yang lain perumpamaannya seperti satu bangunan yang kokoh yang saling menguatkan. Kemudian Nabi SAW syabbaka itu begini ya. Ya, jadi orang mukmin itu saling menguatkan. Syabbaka baina asabi'i itu memasukkan semua jari-jari 5 itu kanan kiri begini. Kemudian mereka adalah saudara, ini saudara dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini saudara dalam keyakinan, saudara dalam keimanan, bukan dalam nasab. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu wa dhabaihuhum wa dhabaihihim ay dhabihatul muslimi halal hatta walau kana fasiqan ma dama annahu lam yakhruj min al-islam fa dhabihatuhu halal wal munafiqu aidan idza dhabaha dhabihatan naquluha bi hukmin annahu muslim ma lam yatabayyanu lana annahu munafiq. Qala ta'ala illa ma dzakaitum hadha khitabun lil muslimin wa abaha lana dhabaiha ahli al-kitab. Qala ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum yani dhabaihuhum li'annahum yadhbahuna 'ala tariqati syar'iyyah bimujibi ma 'indahum min al-kitab. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang dzabaih itu artinya sembelihan hewan ternak mereka. Ini sembelihan hewan ternak muslim itu halal. Iya, ini penting ya kawan, itu kita harus mempelajari bagaimana menyembelih yang benar itu. Itu yang disebut dalam ilmu fikih zakatun syar'iyyah. Itu penyembelihan secara syar'i. Itu dengan membaca bismillah Allahu akbar dan pisaunya itu ya tajam, maka disembelih di bagian lehernya itu hewan ternak itu atau unggas. Walaupun dia fasik, yani yang nyembelih itu orang fasik, selama dia muslim tidak keluar dari Islam dan dia cara menyembelihnya itu benar, maka sembelihannya dia itu halal. Hatta munafik, yani orang-orang yang pura-pura Islam itu, ya, kita kan tidak tahu apa isi hatinya, maka hukumnya sama dengan dia muslim. Iya, selama kita tidak tahu bahwa dia pura-pura Islam. Ya, kalau dia muslim walaupun dalam hatinya ada kemunafikan dan dia baca bismillah Allahu akbar, maka sembelihannya sah. Kalimat dalilnya adalah illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Nah, ini ditujukan kepada kaum muslimin. Maka Allah Azza wa Jalla membolehkan untuk kita sembelihan ahlul kitab juga. Ahlul kitab ini maksudnya Yahudi dan Nasara, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum." Dan ta'am ini sembelihan hewan kurban, hewan ternak atau unggas orang-orang ahlul kitab itu halal buat kalian. Kata Syekh, ada tambahan di sini keterangan, apabila mereka melakukan penyembelihan dengan cara yang syar'i yang ada tertera dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, begitu. Tapi kalau kita tahu bahwa mereka jangankan menyembelih kambing, makan anjing aja, daging anjing. Mereka itu orang-orang Nasrani, caranya adalah dimasukin di karung kemudian dipukuli kepalanya, dipukuli ya, dan dibiarkan mati semalaman. Katanya mereka supaya darahnya gandeng dengan daging, katanya lebih enak kata mereka. Nah, kalau seperti itu berarti cara mereka menyembelih sekarang nggak benar, sudah banyak nggak benar sudah orang-orang ahli kitab ini, Yahudi wan Nasara. Apalagi masyhur mereka itu nggak disembelih, ya kan? Itu Allah musta'an. Ya kawan, kenapa di sini pembahasan masalah ini ya kawan? Karena ini berkaitan dengan hak muslim, berkaitan dengan ahkam muslimin, hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum muslimin. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai menyelisihi para ulama
di dalam mensikapi seorang muslim. Jangan gampang mengkafirkan orang Islam. Ya, dengan syubhat. Ya, sembarangan, ngelantur sembarangan mengkafirkan orang Islam. Nah, ini enggak boleh orang Islam seperti itu. Mengkafirkan kaum muslimin tanpa ilmu. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala amma dhaba'ihul wathaniyyin wal kuffari wad dahriyyin wal murtaddina fa nahnu la naquluha li'anna hadha bihatu kafirin wa hiya najisah li'anna dhabihul kafiri maitatun fa hiya najisatun bil kufri li'annaha tata'atharu bidhabih fatakunu khabithatan li'anna dhabihaha khabithun fatata'atharu bihi. Wa qaulullahi jalla wa ala abaha lana dhabaiha ahli kitab khasatan dalilun ala tahrimi dhabaihi ghairihim. Ya. Adapun sembelihan daging hewan ternak atau hewan ternak dan unggas yang dilakukan oleh penyembah berhala dan orang-orang kafir, yakni selain ahli kitab, dahriyin ini adalah kaum yang mengatakan bahwa tidak ada yang mematikan kita kecuali waktu. Mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan hari kiamat. Kemudian orang-orang murtad, maka kita tidak makan sembelihan yang dilakukan oleh mereka. Iya, sebab sembelihannya orang kafir itu najis. Naam, dan juga sembelihan orang kafir itu bangkai dan dia najis dengan kekafirannya. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis ma'nawi. Jadi bagaimana kaitannya? Karena yang menyembelih ini musyrik atau kafir atau murtad, sehingga hewan itu, ternak dan unggas itu jadi khabitha, yani bukan halal, tidak halal. Karena yang menyembelih itu najis akidahnya, dan itu berpengaruh ya kepada sembelihan. Ketika Allah Ta'ala mengecualikan ahlul kitab dengan syarat-syarat tadi itu, menunjukkan bahwa selain ahlul kitab, sembelihan hewan ternak mereka itu haram. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu was-salati 'alaihim yusalla 'ala kulli muslim hatta walau kana fasiqan wa 'asiyan aw munafiqan lam yadhhar nifaquhu ma dama annahu lam yakhruj min al-islam fa innahu yusalla 'alaihi wa yud'a lahu wa yustaghfaru lahu wa yarithu qaribahu al-muslim wa yarithuhu qaribuhu al-muslim. Ya. Maka di antara hak orang Islam, apabila dia meninggal, maka disolatkan. Ini solat jenazah. Walaupun dia muslim fasik. Ini dia melakukan dosa-dosa besar di bawah syirik atau maksiat, atau ada melakukan dosa-dosa kemunafikan, tapi dia tidak menampakkan bahwa dia berpura-pura Islam. Maka kita menghukumnya sesuai dengan zahirnya, ucapannya bahwa dia bersyahadat, maka dia muslim. Adapun sarairuhu, rahasia hatinya orang munafik itu, kita serahkan sama Allah. Kadang hukum di dunia kita menyolatkan dia, begitu orang munafik ini, karena dia ngaku muslim. Tapi pada hari kiamat dia masuk neraka selama-lamanya. Karena Allah lebih tahu isi hatinya orang itu. Kita tidak menghukum hatinya orang, tapi kita menghukumi lisan dan perbuatannya. Kalau dia mengaku muslim, ya dia muslim. Selama dia tidak keluar dari Islam, maka disalatkan dan didoakan dan dimohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Dan juga dia mewariskan harta kepada kerabatnya yang muslim, dan kerabatnya yang muslim mewarisi harta orang Islam yang meninggal itu. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu wa la nashhad li ahadin bi haqiqatil iman hatta yaqiya bi jami'i syara'i'il Islam. Ay la nuzakki ahadan bi an naqul fulanun mu'min li anna syahadata lahu bi annahu mu'min syahadatun qad la yastahiquha. Wa li hadha lama qala rajulun lin nabiy
sallallahu alaihi wasallam, "A'ti fulanan fa innahu mu'min." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Au muslim." Thumma qala, "A'ti fulanan fa innahu mu'min." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Au muslim." فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي أحدا، إنما يعطيه الإسلام العام، فيقول هو مسلم، قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام، وقد يكون مسلما عنده فسق وعنده معاصي ورقص، وقد يكون منافقا، فأنت لا تشهد له بالكمال. Ini maksudnya. Kemudian kata penulis bahwa kita tidak mempersaksikan kepada seorang muslim bahwa dia memiliki keimanan yang sempurna kecuali dia melakukan semua syarat Islam dan cabang iman. Ya. Ya, ini kita jangan merekomendasikan seorang muslim dikatakan bahwa dia mukmin sempurna imannya. Iya, sebab menyatakan bersaksi bahwa dia mukmin ya dengan sempurna ya, maka itu adalah persaksian yang kadang itu dia tidak berhak. Nah, kalau kita mengatakan seseorang bahwa dia mukmin secara sempurna padahal tidak, berarti kita apa? Berbohong. Ya, ini atau keliru berbicara sesuatu tanpa ilmu. Nah, dalilnya di sini ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah kepada fulan karena dia itu mukmin, yakni sempurna imannya." Maka Nabi bersabda, atau muslim. Ini dia muslim aja, gitu, imannya belum lengkap. Atau mungkin ada sedikit nifak dan lain sebagainya. Maka orang itu berkata lagi, "Berilah kepada fulan itu, dia mukmin. Ini mukminnya sempurna dia." Maka Nabi menjawab lagi, atau muslim dia, barangkali dia masih muslim gitu, imannya belum sempurna. Maka Nabi SAW menginginkan kepada orang ini bahwasanya seorang jangan gampang memberikan tazkiyah atau rekomendasi kepada seorang, iya, kecuali boleh memberi dia nama secara umum bahwa dia muslim secara umum. Sebab orang Islam itu ada juga yang bertingkat-tingkat ya, ada yang konsisten mengamalkan Islam, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ada orang Islam yang fasik. Kadang dia meninggalkan perintah, kadang dia mengerjakan larangan atau maksiat atau berkurang imannya. Kadang dia ada kemunafikan dalam hatinya. Maka kau jangan bersaksi tentang seseorang itu dengan bahwa dia mukmin secara sempurna. Kalau kita, ini kata ulama nih ya, kita memberi rekomendasi kepada seorang muslim bahwa dia baik, dia sunni gitu ya. Ada kalimat tambahannya ya, hadza ma syahidtu wallahu yashhaduhu, dan itu yang saya lihat dan Allah yang lebih tahu tentang masalah itu. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada, dan kita tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah siapapun. Makanya Syekh Albani pernah dipuji oleh seorang moderator. Maka dipuji-puji Syekh Albani. Maka Syekh Albani mengatakan, "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun." Ya Allah, jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka ucapkan. Karena kadang-kadang pujian itu bisa menyebabkan seorang jatuh ke dalam apa? Bangga diri. Nah, itu kan dosa. Ya, waj'alni khairum mimma yaqul, dan jadikanlah aku ya Allah lebih baik daripada apa yang dia ucapkan. Masya Allah, bagus sekali ya. Yang pernah saya lihat itu Syekh Ibn Utsaimin ya, sewaktu beliau kunjung ke Madinah, masih hidup waktu itu, beliau masih hidup ya. Itu beliau moderatornya itu kan beliau ceramah di qa'ah, di aula gitu kan, di Jamiah Islamiyah. Itu moderatornya Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Maka Syekh Ibn Utsaimin dipuji-puji sama beliau. Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Skut. Diam kamu. Masya Allah. Ulama itu gak suka pujian ya. Ya. Lanjut ya Ustaz.
Assalamualaikum. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu fa in qassara fi syai'in min dhalika kana naqisal imani hatta yatub. Aqidatu ahli sunnati wal jama'ati anna al-ma'asi wa in kanat ma'asihi kaba'ir ma damat dun asy-syirki fa innaha la tukhrijul muslima min al-islam aw la tukhrijuhu min da'iratil iman wa inna ma yakunu mu'minan bi imanihi fasiqan bi kabiratihi aw taqul huwa mu'min naqisul iman. Ini penting ya kawan. Coba renungkan ini ya. Kalimat ini penting sekali. Apabila orang muslim itu mengurangi sebagian dari perintah, ya, maksudnya dia tidak mengerjakan perintah secara sempurna atau mengerjakan larangan kadang-kadang, maka dia berkurang iman. Tapi dia tidak kafir ya, sampai dia bertobat. Nah, di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang Islam yang melakukan maksiat walaupun dosanya besar selama di bawah syirik. Perhatikan ini kalimat ini ya kawan. Di bawah syirik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Tidak ada ampunan dia. Tapi wa yaghfiru, Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang dikehendaki. Yang namanya dosa di bawah syirik banyak sekali. Ya. Nah, ini ya kawan. Kemudian selama itu dosa di bawah syirik, jika dilakukan seorang muslim selama dia tidak menghalalkannya, maka dia tidak keluar dari Islam. Ini penting ya kawan. Ya, jadi dosa itu tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Dia masih mukmin, dia masih muslim. Kadang dia atau dinamakan dia mukmin dengan iman, mukmin dengan imannya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya yang di bawah syirik tadi. Atau dia mukmin tapi berkurang imannya. Kenapa dibahas ini ya kawan? Ini dalam rangka untuk membantah orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar di bawah syirik. Paham ya kawan? Misalnya tentang masalah hukum yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini orang-orang Khawarij paling apal sudah bab ini, sehingga mereka mengkafirkan semua kaum muslimin yang selain kelompok mereka. Iya, semua penguasa dikafirkan. Itu masyhur itu. Ada seorang takfiri diwawancara itu sama wartawan televisi nasional Saudi Arabia. Dia terus terang keyakinannya bahwa tidak ada orang Islam di dunia kecuali saya dengan teman saya. Jadi penguasa di Saudi ini kamu kafirkan? Iya, kafir semua. Ngono ya kan. Hork gitu ya kan. Hah? Itu Khawarij. Masih ada orang-orang Khawarij seperti itu takfiri. Dan ada lagi yang semisal dengan itu, tapi dia awalnya tidak langsung mengkafirkan, awalnya dia langsung mengeluarkan, ya, perhatikan ya, mengeluarkan ulama dari ahli sunnah, padahal dia ulama sunnah. Iya, siapa itu? Mereka ini adalah kelompok Haddadiyah. Siapa dia ini? Dia ini muqallidi Mahmud al-Haddad al-Misri. Jadi ada orang namanya Mahmud al-Haddad. Dia ini waktu saya datang tahun 94 di Madinah, dia sudah diusir. Dia sudah diusir dari Madinah. Iya, dan dia ini ghulu, berlebihan di dalam mensikapi ulama yang keliru. Seperti Syekh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, ada takwil, ya, kemudian juga Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juga mentakwil. Maka Haddadiyun ini langsung mengatakan tidak boleh pakai bukunya Ibnu Hajar, semuanya harus dibakar.
Begitu katanya dia. Begitu pula bukunya Imam Nawawi yang kita kaji itu loh, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, itu nggak boleh dipakai menurut mereka. Nah, ini berlebihan mensikapi ulama yang keliru. Sekarang siapa ulama yang maksum itu siapa? Tidak ada. Yang maksum itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau baca buku itu Syarah Muwatta Malik, apa judulnya itu? Karya Ibnu Abdul Bar, di bagian akhir, jilid-jilid terakhir, itu dibahas oleh Ibnu Abdul Bar kesalahan-kesalahan para tabi'in, bahkan sahabat. Kita kan tidak pernah tahu apa kesalahan sahabat dan tabi'in ya, wa atba'ut tabi'in. Kesalahan dalam masalah fikih ya, iya. Itu dirinci sampai 1 jilid. Subhanallah, benerlah apa kata ulama, tidak ada yang masuk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau mereka berbuat salah dalam berfatwa, apakah keluar dari ahlu sunnah? Oh tidak. Tapi kalau menurut Mahmud Haddad ini langsung dikeluarin dari ahlu sunnah. Nah ini bahaya mereka, ini ghulu fit tajrih yang disebut oleh Syekh Ali bin Hasan. Mereka ini orang-orang yang berlebihan di dalam mentajrih. Mentajrih itu artinya mencela orang, mencela ulama, berlebihan sampai mengeluarkan ulama yang salah itu ke dalam ahlul bid'ah. Nah ini itu. Dan itu apa namanya, diikuti oleh sebagian kecil yang lain, baik di Madinah atau di luar kota Madinah ada, dan sampai ke negara-negara di luar Saudi, termasuk Indonesia, termasuk di Malang ada, ya, yang dia itu gampang sekali membid'ahkan salafiyin. Salafiyin dibilang ini murji'ah, subhanallah. Kapan kita orang bela akidah murji'ah ya kawan? Kita orang ngajarkan kitabnya Ahlus Sunnah, membacakan akidahnya Ahlus Sunnah. Bahkan saya baru tahu kalau ada perselisihan antara Lajnah Daimah dengan Syekh Ali tentang masalah apakah salat itu termasuk syarat sahnya iman atau syarat wajib atau syarat sempurna. Itu saya baru tahu kemarin. Iya. Nah, terus mereka bilang ini, yang di Malang itu, oh Syekh Ali itu tokoh murji'ah level dunia. Subhanallah. Ini Haddadiyah. Saya cek ternyata dia ini kiblatnya ke Abdullah Jarbu'. Abdullah Jarbu' ini bermasalah ini. Sama dengan Fale Al-Harbi yang ada di Madinah. Dia ini sudah mati, Fale Al-Harbi. Muncul lagi Abdullah Jarbu'. Nah, Abdullah Jarbu' ini ada lagi pengikutnya dari Indonesia ini. Ya, yang dia ini pemikirannya sama dengan Fale Al-Harbi dan Haddadiyin. Itu membid'ahkan para ulama Ahlus Sunnah dengan satu kesalahan-kesalahan yang sifatnya cabang. Lihat ini, selama itu di bawah syirik, dia masih muslim. Apalagi dia ulama Ahlus Sunnah. Selama dia dakwanya adalah kitab wa sunnah ala manhaj salaf, maka jangan kau keluarkan dia dari salaf. Kalau ada kesalahan dalam fatwa 1, 2, wajar. Nah, itu ya akhwan. Ya, azan dulu ya akhi, baru kita lanjutkan sedikit. Tafadhol ikra ya Ustaz, kita selesaikan ini. Assalamualaikum. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, qawluhu wa'ala anna imanahu ila Allah ta'ala ta'ammal imani aw naqisal iman, yakni naqbalu minhu dhahir wa naqilu sariratahu ila Allah. Qawluhu illa man adhhara laka min tadayyi'i syara'i'il Islam, ay illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam wa minha tarku syara'i'il Islam fa anta tahkumu 'alaihi birriddah, kama idza taraka as-salata muta'ammidan aw idza takallama bi kalami kufrin kasabbillahi aw sabbir rasul sallallahu alaihi wasallam aw sabbi dinil Islam fa anta tahkumu 'alaihi birriddah bima dhahara minhu, wa
فمن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع وهل هو متأول أو هل هو مقلد هل هو جاهل هل هو غضبان فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع. Kemudian kata Imam Al-Barbahari bahwa ketahuilah bahwa iman dia kepada Allah itu ada dua secara umum, ada yang sempurna, ada yang berkurang. Yani hatinya dia nanti pada hari kiamat itu Allah yang lebih tahu apakah dia imannya lengkap apa kurang. Itu hanya Allah yang tahu. Adapun di dunia kita menghukum secara lahiriahnya bahwa dia muslim. Nah, kecuali orang-orang yang menampakkan bahwa dirinya menyia-nyiakan syarat Islam, kata Syekh Shalih Fauzan di sini maknanya jika dia melakukan pembatal Islam. Ya, seperti maka kalau dia melakukan pembatal Islam maka dia hukumnya murtad. Itu secara umum ya. Nah, contohnya apa? Seperti meninggalkan sholat secara sengaja. Ikhwani, masalah ini awalnya ini masalah khilafiyah dalam bab fikih ya. Bahwasanya meninggalkan sholat itu dibahas oleh ulama madhab seperti Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat sengaja karena malas maka dia kafir, murtad. Adapun menurut madhab Syafi'i dia tidak murtad tapi dia fasik. Tapi dua-duanya mengatakan harus di penjara dia orang itu, dan kalau dia nggak sholat dihukum mati. Cuma bedanya kalau Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang tidak sholat itu hukuman matinya itu karena dia murtad. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dia dihukum mati seperti kisos. Orang yang dikisos kan nggak murtad, gitu ya. Kalau fasik dia. Atau jika dia berbicara dengan ucapan kufur seperti mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, atau mencaci maki agama Islam, maka kau hukum dia murtad dengan apa yang nampak pada dia dari pembatal-pembatal Islam. Apabila, ini dia syaratnya hilang uzurnya dan tidak ada penghalangnya. Apa saja penghalang sehingga dia tidak bisa dikafirkan? Contohnya seperti dia muta'awil. Ada orang di zaman setelah Nabi wafat tidak mau bayar zakat. Ditanya, kenapa kamu gak bayar zakat? Dia bilang, menurut pemahaman saya zakat hanya wajib di zaman Nabi ketika masih hidup. Kalau sudah wafat tidak wajib. Nah, ini muta'awil. Nah, yang seperti ini dihukum tapi tidak dikatakan murtad. Kemudian mukallid. Ini dia taklid, ikut-ikutan orang sehingga dia mengucapkan kalimat kufur. Maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan murtad. Atau dia jahil, bodoh, ya, tidak mengerti. Jangankan masalah itu pembatal iman, mana la ilaha illallah dia nggak tahu. Nggak tahu dia la ilaha illallah itu apa. Dia nggak tahu arti bacaan sholat, dia nggak tahu, jahil. Orang jahil ini tidak bisa dikafirkan. Tapi diberi nasihat. Al jahil yu'allam. Nah, ini penting ya kawan. Lah zaman sekarang ini banyak orang bodoh. Banyak orang nggak ngerti Islam. Kewajiban kita memberitahu dengan lemah lembut, dengan sabar, bukan dikafirkan. Banyak orang tidak ngerti dengan Islam, maka kita harus sabar. Atau dia marah, mengucapkan itu karena marah. Misalnya dia kena musibah terus menerus, kemudian dia nggak sabar, terus dia bilang mau murtad dan lain sebagainya. Ini karena marah dia. Yang seperti itu tidak bisa langsung dia jadi murtad. Maka fala yuhkam alaihi biriddah, tidak boleh dihukumi murtad karena ada penghalang-penghalangnya. Lah ini penghalang-penghalang ini kadang orang nggak paham ini. Pokoknya nggak sholat kafir. Wah, tidak bisa begitu ya, akhi. Di sini menunjukkan. Saya sering mendengar para ulama ini mengatakan begini. Persoalan menghukumi kafir atau ahlul bid'ah itu adalah ranahnya ulama dan para qadhi, hakim. Yani terutama masalah takfir ya, mengkafirkan itu hukum adalah haknya ulama dan hakim. Kalau kita orang ini ya sebaiknya nukil dari ulama aja yang senior. Seperti misalnya fatwa dari Syekhul Islam bin Taimiyah bahwa Ibnu Sina murtad, zindiq. Udah sampaikan aja itu.
bahwa Ibnu Sina kata para ulama begini. Nah, gitu. Karena mereka ulama, mufti, dan mereka juga ahli hukum. Adapun kita orang nggak ngerti kapan orang itu muta'awil, kapan dia itu punya alasan, kapan dia taklid, kapan dia bodoh, kapan dia marah, kapan dia sengaja. Nah kita kan nggak tahu. Lebih baik kita diam. Kadang-kadang kita itu ya ikhwan, bahkan kata ulama nih, dalam satu majelis jadilah kamu orang yang paling diam. Sebab kadang ketika ada orang berbicara di situ salah, kau tidak kena karena kau diam. Tapi kalau dia benar, kau dapat pahala semuanya. Itulah manfaat diam. Jadi kita harus tahu kapasitas kita ini siapa. Iya, kita harus punya adab, kita harus punya akhlak, dan kita harus banyak-banyak belajar agar supaya kita tidak sembrono dan tidak ngawur ya di dalam menghukumi orang lain. Demikian mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meneguhkan kita semua di atas manhaj yang hak, yaitu al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, dan Allah jadikan kita semua ahli tauhid, ahli sunnah. Begitu pula untuk keluarga kita dan untuk kaum muslimin dan muslimat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.